nonton, pengen banget ya, nekat. Pas minggu udah emang siap-siap, pas Seninnya langsung ke sono, gak bolehin ke satunya karena gak pakai jaket sama sepatu. Pulang lagi, langsung balik lagi, boleh. Akhirnya pulang dari, saya nggak tahu dia Ke Sera. ke Sera. Eh, Pas dia pulang, dia cerita bahwa dia, Pak, aku tadi yang nyeting motor. Ngapain nyeting motor standaran di sirkuit kan? oh dibilangnya nyeting nih, bukan nonton, tapi Bukan, bilangnya nyeting. nyeting. Oke. Nah sekarang gue lagi sama panggilannya Haikal. Haikal. Kalau di rumah dipanggilnya siapa? Kakak. Kakak. Oh berarti punya adik dong ya? Iya. Berapa bersaudara, Kal? 2. 2. Oh maksudnya Haikal tuh anak pertama. Iya. Anak pertama. Oke, Kal. Nih Haikal sebelumnya sering ke Sentul ya katanya ya? Sering. Sering ke Sentul. Waktu itu nonton karena emang diajak bapak atau emang pengen nonton? Pengen nonton. Tapi sebelumnya udah sering nonton di YouTube gitu? Sering. Sering. Bengkel apa yang Haikal kenal tuh waktu itu? Teknotuner. Teknotuner. Ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Cuma Teknotuner. Berarti pas lagi Haikal ke Sentul tuh lagi nonton Teknotuner. Pertama kali nonton. Ada apa res di sana pas lagi nonton atau lagi latihan aja? Lagi latihan. Oh, itu berapa lama sering nonton di sana Kak? Nyampe udahan aja. Hah? Nyampe udahan. Enggak, maksudnya sejak kapan? Pas Ingat nggak? Kelas berapa dah? nggak lama sih. Nggak lama, masih tahun ini lah ya. Iya. Nah, Haikal kan sempat viral tuh di media Om Said ya, itu kan di wisata malam. Nggak sengaja lah ya, gitu kan, kebetulan. Terus kebetulan memang Haikal kan paling kecil lah di sana kan, gitu kan ya. Sekarang kelas? Masih kelas 6. Masih kelas 6 SD. Berarti di umur 12-an tahun ya? Iya. Di umur 12 tahun berarti. No. Terus Haikal bisa bawa motor tuh sejak umur berapa? 9 tahun. 9 tahun. Pas 9 tahun belajar motor lah ya, belajar bawa motor. Motor apa tuh yang dipelajarin waktu itu? Revo. Motor Revo. Iya. Punya siapa? Punya papa. Punya bapak. Nah terus kalau Haikal belajar itu bilangnya gimana? Apa ngumpet-ngumpet bilangnya? Apa nggak bilang gitu maksudnya? Bilang. Bilangnya gimana? Pinjam motor. Emang kamu bisa belajar dulu. Belajar dulu. Iya. Belajarnya di mana? Di Kan. jalanan atau di tanah-tanah gitu? Di jalanan. Langsung di jalanan? Iya. Lah, siapa yang ngajarin Haikal? Pas TK diajarin dulu. Pengen bawa motor ya udah nekat. Oh maksudnya papa ngajarin kah atau cuma biarin pakai aja gitu? Pas TK diajarin dulu. Oh diajarin dulu, sempat diajarin. Dan akhirnya bisa nih bawa Revo. Berarti kan Revo kan ya nggak pakai kopling ya, cuma pakai gigi aja ngopernya kan. Dan itu langsung bisa nggak? Apa sempat jatuh nggak pas belajarnya? Belum. Jangan ya. Udah keburu bisa ya. Udah keburu bisa. Lagi gokil ya. Maksudnya baru-baru belajar, terus pas di umur 12 tahun ini, nah kan berarti jaraknya di saat Haikal belajar tuh di umur 7 tahun ya. Sekarang udah 12 tahun. Berarti Haikal tuh di antara umur 7 sampai 12 tahun itu masih tetap bawa motor terus atau cuma belajar saat itu doang? Masih terus. Masih bawa. terus. Iya.
ke sirkuit seringnya. Oh, di sebelum 12 tahun udah ke sirkuit? Iya. Bawa motor itu? Iya. Maksudnya bawa motor untuk ke sirkuit atau buat balapan? Buat balapan, buat latihan? Nonton doang. Oh, buat nonton. Tapi motornya Haikal bawa tuh Iya. ke sirkuit. Iya. Oh, berarti Haikal udah nonton dari umur 7 tahun udah sering ke sirkuit ya? Sering. Berarti. Nah, itu sama siapa? Sama temen. Sama teman? Iya. Temennya umur berapa? Kelas 3 SMP. Udah gede berarti temennya ya? Nggak sepantaran Haikal ya? Enggak. Dijagain lah ya berarti sama temennya ya, sama temen Haikal. Nah, sebenarnya ada yang penasaran nih sebenarnya. Ketika Haikal memutuskan untuk kan udah bisa bawa motor lah ya, anggap udah bisa bawa motor. Terus Haikal minta untuk jadi pembalap, bener? Iya. Bener. Pengen jadi pembalap. Itu bisa berpikir pengen jadi pembalap gimana ceritanya? Nonton. Pengen banget. Ya nekat. Pas minggu udah emang siap-siap. Pas Seninnya langsung ke sono. Gak bolehin ke satunya karena gak pakai jaket sama sepatu. Pulang lagi langsung balik lagi, boleh. Oh, berarti maksudnya pas di hari itu ya Haikal pengen latihan nah gitu kan di sirkuit gitu ya. Terus udah itu nggak dibolehin. Iya. Karena nggak ada sepatu Sama jaket helm ada ya, ada. motor mah ada gitu. Terus Haikal pulang Iya. Pulang terus ngambil sepatu Iya. sama jaket. Iya. Oh, deket lah ya. Bener deket deh sini. Nah, pulang terus akhirnya boleh nih gitu ya. Boleh. Itu inget gak sih kapan tuh? Belum lama kan pasti ya itu. Belum. Sebulan lalu atau Agustus. Oh, bulan Agustus. Di situ Haikal udah memutuskan pengen jadi pembalap terus langsung latihan di situ gitu ya. Terus ya jelas lah ya motornya apa adanya aja yang itu kan ya berarti ya. Berarti motor Haikal yang Revo itu ya? Iya. Yang dijadiin latihan balap. Dan itu motornya masih standar lah ya gitu kan. Nah, itu motor orang tua Haikal kan? Iya, Ya, dikasih. dikasih. Oh, sekarang udah jadi milik Haikal nih. Ya. Tapi belum bisa jadi milik karena belum 17 tahun. Secara barang sih udah bisa lah dipakai. Nah, terus Haikal di selama ini pernah nonton liaran nggak gitu, balap liar gitu? Belum pernah. Belum. Berita-berita gitu, dengar berita gitu? Belum. Belum juga. Maksudnya kan Haikal tahu lah ya risikonya di sana kan gitu ya kan. Maksudnya benar kalau yang disentuh tuh benar harus pakai helm, pakai jaket, pakai sepatu. Itu buat kepentingan Haikal pribadi demi keselamatan Haikal gitu kan. Nah, kan Haikal menduduki motor tuh udah pasti belum nyampe dong kakinya dong. Terus gimana gitu, dipegangin dari belakang gitu. Di kan Repo di bawah joknya ada yang Iya. di situ. Di situ Langsung. dulu diri. Iya. Terus pas Pas ngegas. jalan, ya langsung ke jok. Iya. Dan ini belum bisa Superman ya? Asik. Kepengen nggak? Pengen. Kepengen. Minta diajarin sama siapa? Kalau mau diajarin Superman minta diajarin sama siapa? Rian Me. Oh, Rian Me. Nah, ini bicara joki nih. Selama ini kan Haikal kan nonton pasti ada yang diinin dong, maksudnya ada yang disenengin atau di fans lah gitu kan. Joki yang Haikal kenal, terus yang Haikal suka itu siapa? Rian Me sama Ebon. Sama Ebon. Oke, Rian Me sama Ebon. Kenal Rian Me. Terus kenapa bisa kenal Ebon, gimana ceritanya? Nonton katanya, wis Ebon bagus jokinya. Pas Superman gigi pakai tangan. Oh iya, pakai tangan.
Nontonnya di YouTube atau di sana langsung? Di Sera Oh, langsung. di Sera langsung. Iya. Nontonnya di Sera langsung dia. Nah kan berarti pas Haikal ke sono kan nonton dulu kan berarti ya. Sama bapak apa sama teman-teman tuh? Temen Sama teman-teman berapa orang tuh di sana tuh? 3. Oh 3 orang. Naik motor bertiga tuh? Iya. Iya karena deket ya. Naik motor bertiga, Haikal depan belakang tengah duduknya. Yang Oh, bawa. Haikal yang bawa. Iya. Wah. Iya temannya kasih kesempatan lah. Iya, lancarin motor. Terus gara-gara siapa pengen jadi pembalap? Sering nonton jadi pengen banget gitu. Nggak ngelihat seseorang gitu, ngelihat seseorang jadi pengen kayak dia misalnya gitu. Dennis Kancil dulu. Yang Oh. kan badannya kecil, kok bisa gitu dia. Coba pengen nyoba kata saya. Oh, udah sempat ngeliat Dennis Kancil nih, performanya Dennis Kancil gitu ya. Terus kok kecil gitu bisa gitu kan. Terus Haikal berpikir, ya badan saya juga kecil nih gitu kan, masa nggak bisa sih gitu. Gitu. Sehari-harinya Haikal kan sekolah kan ya. Iya. Nah, tadi kita kan ngobrol nih, chatting. Itu emang Haikal yang ngobrol? Iya. Emang itu teksnya Haikal? Bukan punya bapak, bukan handphone bapak, bukan? Bukan. Oh, Haikal sendiri. Berarti Haikal di sekolah bawa motor? Bawa. Bawa motor ya? Maksudnya bawa handphone? Bawa. Bawa handphone. Kan motor Haikal lagi diolah lah gitu sama bengkel Om Bontot. Udah pernah ketemu sama Om Bontot? Udah. Pernah ke bengkel berarti ya? Di Sera ketemu. Oh, ketemu di Sera. Gimana ceritanya Haikal? Bisa ceritain nggak? Akhirnya bisa ketemu sama Om Bontot dan akhirnya motornya itu Bawa. diolah sama Om Bontot tuh. Iya. Gimana ceritanya? Kan pulang sekolah langsung ke Sera, ketemu Om Bontot, suruh ke Om Bontot ngobrol, mau dibawa kapan? Boleh sekarang juga. Iya. Bang Said ke rumah ngambil body doang nanti katanya. Motornya mah Oh, tapi sekarang udah. udah Motornya udah, maksudnya mesin-mesinnya udah. ada, Mau dijadiin apa tuh katanya? belum tahu. Oh, belum tahu. Ya rencananya mungkin dirapihin apa ditrondolin gitu. Dirapihin aja. Dirapihin aja. Dan mesinnya tetap standar ya katanya ya, kalau salah ya. Ya nggak apa-apa, jangan dibikin kencang dulu. Ntar kaget lagi. Kalau lu sempat ngelihat videonya Haikal lagi bawa kan ada di beberapa media gitu kan. Salah satunya di ya, tempat Bang Said gitu kan. Bisa nonton. Nah, terus kan Haikal ketemu sama Bang Said juga di situ juga ya. Semuanya nggak ada yang kenal nih sebenarnya nih Haikal nih. Nggak ada yang kenal joki, nggak kenal sama mekanik sebelum kesentul ya gitu ya. Cuma Haikal adalah penikmat motor balap drag gitu. Dia punya motivasi buat jadi pembalap gitu kan. Serius Haikal jadi pembalap. Serius. Sampai seserius apa? Maksudnya kan biasanya anak kecil kan keinginannya spontan ya gitu kan. Ini juga Haikal tergolong spontan, tiba-tiba pengen jadi pembalap gitu. Untung ayah merestui ya kan, asal di tempat yang benar gitu. Terus kedua keseriusannya Haikal ini kira-kira kan mumpung masih ada Sentul ya, buka lah gitu kan, sampai akhirnya Haikal mau sampai batas apa gitu, maksudnya di kelas drag aja nih gitu. Iya. Road race sama road race juga, tapi road race belum pernah coba. Hah? Belum pernah coba road race. Belum ada kesempatan ya. Road race belum ada kesempatan, jadi Haikal baru di drag, sekedar drag aja. Terus di pas lagi Haikal mencoba belajar balap, di situ ada yang ngajarin Haikal nggak secara teknis gitu. Oh, ngoper giginya gini, terus cara duduknya gini gitu, ada nggak? Ada. Siapa tuh? Om Oneng sama Om Godek. Oh, itu ngajarinnya pas lagi di Sentul itu. Iya. Gimana ngajarinnya mereka tuh?
gigi 2 dulu, turun ke gigi 1 langsung gas. Kalau udah menang langsung tarik, lepas gigi langsung gas katanya. Itu startnya. Nah itu dipraktekin tuh mereka. Gimana rasanya? Oke nggak tuh? Oke. Nah sebelumnya Ekal pasti gimana balapnya? Sebelum diajarin? Asal aja gitu. Asal. Yang penting. Nah Ekal tuh pas di motor tuh gasnya sampai mentok. Sampai mentok. Sampai mentok. Giginya sampai habis nggak? Sampai habis. Sampai habis. Di situ ada yang ngasih tahu nggak kecepatan Ekal tuh berapa saat itu? Enggak. Nggak ada, belum ada yang ngasih tahu. Emang nggak kelihatan juga di motor ya? Iya. Yang penting finish. Yang penting finish kan? Iya. Maksudnya finish tuh sampai gigi habis gitu. Iya. Sampai finish. Keren banget. Nah, balik lagi ke Dennis Kancil. Maksudnya Dennis Kancil itu Haikal nemunya ngeliatnya di mana? Satu mah di Sera, di YouTube lihat-lihat, taunya udah meninggal. Kok Haikal sempat lihat berita kan almarhum gitu pas lagi di balap liar gitu. Terus apa yang ada dalam pikiran Haikal tuh ketika ada kejadian itu? Takut. Jadi takut. Iya. Terus biasanya nih kan di umur Haikal tuh dulunya ya mungkin ya nontonnya malah justru di malam-malam tuh sama teman-teman keluar gitu ya kan. Terus jadi pengen balap gitu. Nah Haikal tuh bukannya belum ya, nggak ada kesempatan memang untuk malam-malam keluar situ kan. Nggak ada ya, maksudnya nggak ada ya, ibaratnya ayah juga ini kan ya, misalnya ngelarang gitu. Kalau misalnya kalau ada kesempatan terus-terusan di Sentul ya terusin aja sih gitu. Berarti Haikal tuh bener-bener spontan banget ya, pengen balap, motornya dibawa juga, motornya dipakai buat ke Sentul dan dipakai juga buat latihan gitu kan ya, bener ya gitu. Dan motor itu Revo. Nah sekarang lagi di utak-atik lah di bengkel Bontot, udah sampai Sentul kan, berarti belum setahun lah ya prosesnya ya kan, belum setahun. Terus kalau ketika Haikal ada yang mau ngelatih gitu, misalnya ada yang mau ngedidik Haikal di balap gitu, gimana Haikal? Terima kasih banget. Terima kasih banget. Berarti Haikal berharap banget punya mentor atau enggak sponsor lah kasar kayak gitu lah untuk memajukan si Haikal ini ke dunia balap. Katanya dia ngefans banget sama Rian Mee dan Ebon gitu kan untuk gaya Superman-nya gitu. Mudah-mudahan sih bisa terjadi ya. Maksudnya artinya motivasi Haikal ini nggak sementara gitu kan, bisa jadi untuk selanjutnya dia akan bisa jadi pembalap yang profesional di jalur yang benar gitu. Kalau nanti aku izin sama ayah untuk ngobrol ya, gitu kan. Sekali lagi. Oke Kal, makasih banyak ya. Nanti kita ketemu di Sera. Jarang sih kamu ke Sera. Belum pernah ngeliat kan ya. Kelihatannya masih main ayunan loh. Main balap dia. Nah barusan tadi gue habis ngobrol sama Haikal, nah sekarang sama bokapnya. Ya panggilannya ayah ya? Papa. Oh papa? Iya. Oh tadi nyebut ayah aja. Ini mengenai motivasi anak om yang pertama ya berarti ya, Haikal tuh. Nah tuh pertama kali denger Haikal pengen jadi pembalap gitu ya, itu gimana tuh? Ya awalnya pertama emang lihat di media sosial ya. Emang sekarang lagi zaman di media sosial ya, rame-rame gitu kan. Nah begitu kebetulan emang jarak dari sirkuit nggak begitu jauh, dia nonton. Nah nggak lama minta izin sama ibunya. Oh ibunya. Ya pengen jadi pembalap.
kakak pengen minta helm ke kakeknya itu. Akhirnya izin kakeknya, ya boleh asal jangan liaran gitu. Kalau di sirkuit sih nggak masalah katanya itu. Nah itu kami anggap bercanda lah itu. Itu di kapan tuh waktu itu, Michael? Pas dia ada kali 4 minggu yang lalu ya. Oh masih tahun ini Iya, tahun bilangnya. Nah dia bilang, Pak aku pengen jadi pembalap. Ya udah terserah kamu, asal sekolah kamu yang benar. Saya bilang itu, utamain sekolah dulu. Iya, akhirnya motor dibongkar-bongkar sendiri, knalpot ganti sendiri, shockbreaker ganti sendiri. Wah ini mungkin ada bakat kali anak jadi mekanik ya. Nah, akhirnya pulang dari, saya nggak tahu dia Ke Sera. Pas dia pulang, dia cerita bahwa dia, Pak aku tadi yang nyeting motor. Ngapain nyeting motor standaran di sirkuit kan? Oh dibilangnya nyeting nih, bukan nonton, tapi Bukan, bilangin nyeting. nyeting. Terus gimana? Ya alhamdulillah katanya pada support. Ya saya juga terima kasih buat tim panitia Sera ya, sirkuit Sentul yang sudah support gitu. Iya, ngasih kesempatan lah ya. Ngasih kesempatan. Dan sampai sekarang pun mereka ngasih support lah gitu. Dengan ya kan tadi kan Haikal sempat bilang datang ke sana nggak bawa jaket. Ya. Terus sudah itu nggak bawa sepatu. Iya. Dia akhirnya sempat balik lagi tuh gitu kan. Balik lagi akhirnya diterima nih dia latihan di track ya. Nah itu ini bicara helm. Gara-gara helm itu bukan gara-gara helm ya. Maksudnya dia pengen pembalap tapi pertama kali yang dia minta adalah helm. Helm ya. Karena yang dia lihat rata-rata kan di sirkuit itu lihatnya kan helm Pakai helm. face. Oh. Ya, gitu. Dan itu helm kakeknya. Helm kakeknya. Masih dipakai? Udah enggak sih. Oh, udah enggak. Kira masih dipakai. Dan kebetulan juga ya emang sekolah juga kan pakai motor. Akhirnya ya udah buat sekolah juga. Haikal bawa sendiri tuh motornya. Iya. Dekat apa ya? Lumayan sih sekitar 2 kiloan dari sini. Pakai helm kan tapi kan. Pakai helm ya. Dan dia safety lah gitu. boncengan atau apa? Pas ke motornya. Kalau sekolah sendiri ya. Oh, bawa sendiri. Nah, proses Haikal belajar bawa motor itu gimana? Tahu? Awalnya saya nggak tahu, yang tahu pas saya sewa motor yang mini trail itu, kan banyak kan sekarang disewa-sewain. Saya pas saya pengen naik itu Pak. Emang kamu bisa? Bisa. Kalau ya belajar aja. Udah keliling tuh di Pekansari kan, keliling. Oh, nanya anak udah bisa. Saya tanya, kamu diajarin siapa? Diajarin sama kakek katanya. Mamanya. Nah kemarin pun pas izin ke kakeknya sama neneknya, ya udah nggak apa-apa, asal kamu jangan liaran katanya gitu. Oh justru kakeknya lebih tahu ya. Iya. Apa dia belum berani ngomong sama bokapnya gitu? Ya, Takut nggak boleh gitu kan? Kalau ya, kakek itu. pasti akan lebih manjain cucu kan Iya, sebenarnya. Jadi dia lebih kalau sama kakek pasti boleh nih. Kalau soalnya pengalaman saya dulu, gitu. maksudnya takutnya nyampe dia liaran gitu. Bener. Ya kirain Haikal itu pengen balap juga gara-gara faktor dia sering nonton liaran, ternyata enggak ya. Maksudnya dia justru tontonan pertama dia itu selain di YouTube ya di Sera gitu kan. Termasuk kemarin ya lihat-lihat juga banyak yang ini, jadi dia merasa takut. Aku takut nggak mau liaran katanya. Iya. Ya mendingan safety saya bilang gitu. Kalau emang kamu udah di drag udah bisa, ya nanti di tingkat di road race juga nggak apa-apa kata saya dukung gitu maksudnya. Tapi ya sekarang lebih enak ya. Iya. Nggak kayak dulu gitu loh. Udah ada fasilitasnya lah. Lagi deket juga kan, enak banget tuh. Karena kalau nggak salah dia bisanya tuh di umur TK ya, SD 6 tahun. SD kelas 1 iya. Udah bisa bawa motor. Bisa bawa motor. Kalau kopling sih baru-baru sekarang baru bisa sih. Nah iya, proses kopling tuh. Nah kopling itu semenjak di si Haikal itu nyeting di Sentul. Sebelumnya sih dia sebelumnya udah bisa. Jadi dia orangnya keinginan tahu gitu. Ada temennya yang sini ya emang
anak SMA lah ya gitu. Pinjam tuh motornya, ajarin pakai trail gitu. Jadi ajarin dia di sini dulu gitu, belajar main kopling dulu. Pas saya kemarin kaget, omnya datang bawa ereking, nih cobain ereking katanya. Cobain lah dia. Taunya bisa juga. Nah, kalau bebek kan masih mending ya, dia turun dulu ke bawah gitu ya. Gas langsung duduk gitu. Ini ereking. Nah, naiknya gimana dia tuh? Maksudnya dipegangin dulu kah atau? Oh enggak, dia jadi kaki satu ke bawah aja. Masih nyampe di kaki satu ya? Kaki satu ke bawah. Yang kemarin yang trail yang bingung makanya. Itu gimana proses belajarnya? Jadi pegangin dulu katanya. Gitu. Nah itu trail ya udah. Nah terus sebagai orang tua kan udah pasti nge-support gitu kan. Tapi apa benar harapan orang tua itu menyerahkan ke Haikal atau sebenarnya punya harapan tersendiri ke Haikal tentang masa depannya? Kalau saya sih tidak memaksa ya. Kalaupun memang rezekinya emang dia harus jadi pembalap, ya saya mendoakan pengen jadi profesional, membanggakan orang tua dan bangsa aja. Tapi Om pribadi ada keinginan nggak punya jadi apa Haikal? Kalau saya sih tidak memaksakan. Oh enggak? Enggak. Jadi saya lihat bakatnya dia lah. Makanya saya dari pas dia bisa sepeda, bongkar sendiri, kemarin motor reponya bongkar sendiri, ganti knalpot sendiri, pasang shock breaker sendiri, saya liatin aja. Kalau udah mentok baru saya kasih tahu gitu. Dan kemarin pun sebenarnya walaupun saya nggak muncul di Sentul, tapi saya ada di belakang kok, nggak ada yang tahu. Oh, nggak tahu itu bokapnya. Iya, makanya saya kasih tahu kalau Star begini. Gitu. Nah, sejarah papanya Haikal nih, memang tahu dunia drag sebelumnya atau dari baru-baru ini aja? Dari pertama Sera ada. Udah tahu berarti ya? Oh, karena zamannya stiker dulu. Oh. Makanya kemarin dibawa sama Robi Bontot motornya. Pas saya lihat fotonya, perasaan kenal nih yang dulu sering main di Taman Mini gitu. Nah, Om sendiri sering nonton liaran dulu? Iya, makanya saya nggak mau. Sebenarnya saya nggak mau cerita tentang masa lalu saya. Ya, berarti sebenarnya nggak disadarin, bukan bakat dari siapapun, tapi emang dari bapaknya sendiri sebenarnya kan. Benar. Walaupun ya si Haikal tuh nggak pernah dikasih kesempatan ikut bapaknya untuk nonton liaran itu, nggak pernah. Dan ke Sentul pun dia sendirian tanpa pengetahuan gitu kan. Itu naturalnya gitu ya, bukannya memang dibawa suruh lihat nih gitu-gitu enggak. Justru rekomendasi Haikal tuh dapatnya mungkin pertama dari sosmed dulu kan, berarti kan sosmed dulu, terus udah itu wah Sentul deket nonton gitu kan. Nah pertama kali nonton itu bener emang langsung nyeting, bukan nonton. Emang sempat nonton beberapa kali, cuman saya nggak tahu ya. Pas cerita dia abis nyeting, saya tanya, kamu bisa nyeting ke situ tahu dari mana? Saya bilang gitu kan. Aku kan sering lihat pas sering nonton di sana. Gitu. Baru cerita tuh dia. Ya udah kalau emang kamu pengen jadi pembalap, ya udah papa support gitu. Ya mungkin kalau untuk sekarang ya support secara ini aja ya. Moral aja. Gitu. Yang saya bangganya apa? Dia seorang anak kecil yang punya mental gitu loh. Jadi sepengalaman saya dulu, belum tentu banyak yang punya motor kencang tapi mental nggak ada. Dikit maksudnya. Yang menjadi joki atau apa gitu kan. Rata-rata ya, yang pas saya lihat di sosmed juga, wah ini mentalnya kuat nih anak saya. Makanya saya support terus, cuman support yang baik-baik lah intinya gitu. Jadi kalau tapi kan kedepannya berharap bakal lanjut ya gitu, maksudnya kalau nggak maksudnya
nggak berhenti di tengah jalan. Ya, mungkin kalau berhenti di tengah jalan ada faktor sebentar sedikit traumatik, mungkin amit-amit ngelihat hal-hal yang nggak diinginkan misalnya gitu kan, jadi hal sebuah traumatik kan bisa jadi. Nah terus ayahnya Haikal sendiri kan arahnya memang drug itu cenderung ke ini ya, ke liaran gitu kan. Menjaganya tuh gimana tuh? Kan karena anak-anak sekarang tuh kontrolnya agak susah ya. Maksudnya tiba-tiba nggak ada di rumah gitu. Kemana nih dia nih gitu kan? Terus ngejaganya gimana? Nah selama ini perilaku Haikal tuh dinilainya gimana sih? Kalau saya lihatnya ya mungkin kalau untuk trek liar itu kan kebanyakannya identiknya malam ya. Iya. Makanya jam 9 atau jam 8 nggak ada di rumah, saya cari gitu. Itu makanya saya selalu bilang kalau trek liar itu ya beginilah. Kalau nanti kamu kalau misalkan ketangkap polisi motornya ditahan, kamu nggak punya motor ya gitu. Makanya dia oh iya Pak, terus kemarin ngelihat yang kecelakaan yang meninggal ya, dia sempat ada trauma. Pak aku takut gitu. Ya terserah kamu ya tetap aku pengen jadi pembalap gitu. Ya benar kan, nemu traumatiknya walaupun dari orang lain gitu kan. Bagus sih, maksudnya ngelihat pengalaman orang dijadikan pengalaman sendiri untuk jadi pembelajaran sih ya. Pergaulan Haikal nih yang tahu dia lebih cenderung bergaul sama yang lebih dewasa ya. Iya betul. Bergaul lebih dewasa. Ada baiknya juga sih. Mudah-mudahan sih nggak terlalu yang dewasa ini nggak terlalu banyak mempengaruhi Haikal yang masih kecil gitu. Jadi sebenarnya efeknya adalah komunikasi dia juga kan lebih bagus kalau bisa ngobrol sama orang dewasa gitu. Terus sesama teman-teman sekolahnya tuh gimana? Dia di sekolahan tuh gimana orang teman-teman sekolahnya ngelihat? Ya jadi termasuk guru-gurunya yang dulu kan pada nanya gitu. Ya dari alhamdulillah supportnya ya didoain biar jadi pembalap profesional lah gitu. Gitu kan. Jadi secara sosmed tahu nih teman-teman sekolahnya nih. Teman sekolah, teman di kampung sini jadi rame. Makanya saya juga kaget pas lihat di media sosial. Wah, langsung trending banget dia. Iya gitu, maksudnya banyak guru-guru sempat ngobrol kah sama om gitu tentang? Enggak ada. Paling di komen-komennya ada tuh beberapa guru-gurunya. Oh gitu, di Instagramnya Kak. Iya. Ya mereka juga punya kekhawatiran kan pasti kan ya gitu kan. Awal jangan kesini, jangan gini gitu-gitu. Yang diutamakan ya mereka ya pasti sekolah ya. Sekolah dulu yang benar, makanya kemarin saya bilangin kalaupun kamu nanti next time-nya pengen jadi pembalap, terus nanti jadi ataupun jadi mekanik, tetap kamu harus belajar. Soalnya harus ada hitung-hitungannya di situ. Iya. Apapun itu. Gitu. Soalnya itu mempengaruhi perilaku seseorang gitu. Sampai kemarin pun dia, Pak SMP ada nggak ya yang sekolah balap sama mesin gitu? Ya belum ada lah kalau kecuali kursus kamu. Iya. Kursus di SMP juga nggak tahu deh, ada kagak? Udah terima belum? Kalau dulu sih ada ya, seperti sekarang nggak ada kali ya. Ya maksudnya jenjangnya dimulai dari SMK kali ya, baru ada kejuruan gitu-gitu mungkin ada. SMP sih masih umum gitu. Cuma kalau mau ngeduluin bisa jadi. Maksudnya faktornya buat ngeduluin tuh ya lebih cenderung ke pengalaman sebenarnya. Sering-sering main ke bengkel misalnya gitu-gitu, sekedar ngeliat-liatin doang. Nah pertemuan sama Bontot, kalau Haikal kan sempat cerita ya, ketemunya yang di Sentul ya, kan? Nah kalau saat itu ada om juga pas ketemunya? Nggak ada juga? Pokoknya saya nonton tuh di luar, di tempat start. Dia pulang, dia cerita, Pak aku disuruh bawa motor, ada tua-tua orangnya, siapa? Pas nggak lama dari pihak wisata malam, Bang Said, dia bilang itu Pak Robi Bontot, yang mana orangnya ini? Perasaan kenal ini. Ini Kak dulu nih joki paling hebat, saya bilang. Itu waktu zaman Papa. Motor karbu gede aja kalah sama karbu kecil sama dia. Tapi sempat ketemu sama siapa? Om Robi?
Enggak, belum. Belum sempat ketemu lagi maksudnya? Belum. Semenjak motor dianterin sama Bang Said? Iya. Waktu dianterin sama Bang Said, kan dia ngonten tuh ya? Iya. Haikal ada di situ? Ada, emang dia udah bilang, udah kontak-kontakan, izin juga Mas Said. Om ini motor dibawa ya silakan. Gitu. Tadinya jangan dikoplingin, kata saya. Ya udah koplingin nggak apa-apa, orang udah bisa kok. Yang udah bisa. Gitu. Iya, Ya mungkin dikhawatirkan orang Bang Said ini takut ya ngebalik gitu kalau pakai kopling gitu. Kan. Pas kemarin saya coba pakai racking, saya liatin, oh ya udah bisa. Gitu. Emang sengaja setelannya bukan setelan buat truk ya, buat harian biasa gitu. Oh normal lah gitu normal, paling walaupun itu agak diselipin. Nah, Om sendiri itu kegiatannya apa nih sampai sekarang? Saya? Ya kalau saya sih lagi ngurus bangun rumah sih ya di Pemborong. Sebelah tuh bengkel tadi ya kita ketemu? Oh, bengkel itu omnya dia. Oh. Dia bengkel mobil sih. Oh. Kebetulan ya kalau buat servis itu mah omnya yang suka ini. Terus komunikasi Haikal untuk dia pengen belajar lebih tahu lebih cenderung ke siapa nih? Kadang ke ibunya dulu, nanti ibunya baru ke saya. Ya sekarang akhirnya bertiga nih kita komunikasi. Sama omnya? Iya. Oh, nggak langsung dia ke omnya untuk ngomongin tentang dia pengen tahu apa gitu? Oh enggak. Teknis kalau gitu. teknis itu kadang dia merhatiin sendiri. Kayak star aja di Sera, saya tanya, kamu bisa startnya sampai begitu, bisa standing gimana? Aku lihat aja, perhatiin. Cuma ngelihat ya? Iya. Cuma ngelihat terus langsung praktekin? Langsung dipraktekin sama dia gitu. Ya saya sih support aja lah sekarang untuk sekarang itu. Sampai dia benar-benar, karena namanya anak kecil labil ya. Ya kalaupun emang nanti dia emang pengen jadi pembalap ya udah, paling saya support aja. Iya. Ya, mudah-mudahan tetap di jalur yang benar gitu kan. Jadi enggak, yang penting kontrol aja sih udah. Jangan sampai lepas. Yang agak riskan memang gaul kan sama orang dewasa gitu. Khawatir terjerumus hal negatif. Mudah-mudahan sih teman-temannya nggak ini ya. Ya kalaupun ini dia orangnya nggak bisa bohong. Kalaupun ada keganjilan pasti cerita ke ibunya dulu. Ma, aku begini gitu. Ya, akhirnya kata ibunya ya udah, dia tuh ke ibunya nggak bisa bohong. Jadi emang selalu ke ibunya dulu ya kalau mau cerita-cerita, mau minta sesuatu, keinginan, terus sama curhat gitu ya, ke ibunya dulu. Ya anak laki ya, lebih nyaman ke nyokapnya kali ya. Nah teman-teman Haikal di sekolah dekat-dekat sini banyak? Banyak. Sekarang mungkin yang sering ada tuh di medsos juga yang segede-gede gitu. Yang diajakin. Iya. Jadi buat bawain helmnya kadang nonton bareng gitu. Emang waktu pas nonton di Sera pun ya bocah-bocah juga. Iya, bocah kecil gitu. Tapi pas saya perhatiin dari jauh, saya lihat dari panitia Seranya ini ya salut gitu saya. Wah ngedukung gitu maksudnya, diajarin cara start ke gimana gitu. Nah saya di situ tuh kebangun, oh ya udahlah, jadi rasa khawatir nggak terlalu besar ya. Terutama di sana ada panitia yang ngedukung juga gitu. Benar, bagus. Maksudnya artinya ini faktor sengaja atau memang gimana kok mesti dari jauh gitu? Sayanya nontonnya, ngelihatnya atau enggak apanya? Kalau saya selalu pantau dari jauh terus. Apakah khawatir gitu kan? Mantau dari jauh. Belajar dia dari kecil mandiri lah. Iya. Dan Haikal sendiri butuh
papanya nggak di sampingnya kalau lagi star gitu-gitu? Dia sendiri bilang gitu nggak? Pernah sempat bilang, "Pak nonton dong Pak." Gitu. Ya udah Papa nonton, cuman nggak kelihatan sama kamu. Gitu. Oh. Saya nonton, sempat nonton juga sama istri saya, sama ibunya Hekal. Ya udah nonton aja. Oh ya udah, ibunya pun bilang ya udah, syukurlah dari pihak panitia udah ngerangkul lah gitu, menjaga Hekal gimana caranya star bawa motor kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan inilah ya, maksudnya jalan lancar segala macamnya, apa yang Hekal inginkan juga tercapai gitu. Ya untuk sekarang sih ngasah mental dulu Iya, kali iya, ya, benar-benar. dan ngelancarin dulu lah Pengalaman segala macam. Lupa nanya, Hekal punya nomor star nggak sih sekarang? nomor star belum ya. Belum ada ya? Belum ada nomor star, saya Hekal berapa gitu kan. IG-nya ya Nomor star. nomor star, tapi lihat di komen sih katanya 111 aja katanya. Ya nantilah, itu masih belum lah. Ya belum ketemu aja. Belum ketemu. Ya udah, thank you ya. Oke, siap. Semoga lancar semuanya. Thank you ya.